begitu. Cuma karena memang belum terbiasa sehingga mau menyebutkan kok takut. Padahal sebut saja pasti benar kok itu. Begitu, menarik sekali. Baik, Bapak Ibu sekalian, jadi kami berharap Bapak Ibu nanti mengimplementasikan ini bersama-sama kami kepada siswa-siswa kita. Bahkan Bapak Ibu nanti boleh loh mengajak teman-teman baru walaupun belum mengikuti workshop. Tidak apa-apa, nanti akan kami dampingi karena kegiatan ini kami rekam ya dan kami letakkan di YouTube. Bagi yang belum mengikuti bisa ikut saja di YouTube-nya, bisa diikuti. Pokoknya jangan takut. Ini apa kegiatan kita ini fun saja ya, senang-senang gitu. Kita ketemu, kita keroyok rame-rame, kita beritahukan ke siswa bahwa cara berpikir yang lurus itu begini, sehingga kita semua bisa mengenal Siti dengan baik. Nah, bagaimana kita mengimplementasikannya? Ini ada slide sedikit ya. Saya mengulang yang kemarin sebetulnya Bu Rosa. Mohon izin untuk ini ya, share screen. Share screen yang ini. Sudah terlihatkah Bapak Ibu? Sudah. Pak. Ya, ini bukan barang baru ini barang lama ini. Hanya saya tambah-tambah sedikit. Jadi saya kira masih ingat semua, kita semua ini, sebentar, saya menyingkirkan foto saya dulu, gambarnya. Ini. Jadi gerakan pandai dan seterusnya, kemarin kita sudah tahu ya, didukung oleh Google, seperti Bu Rosa sampaikan tadi, kemudian diinisiasi oleh Bebras Indonesia dan biru-biru yang ada di bawahnya. Nah, secara teknis nanti ketika implementasi, Bapak Ibu akan masuk dalam kelompok-kelompok antara 12 sampai 14 orang. Nah, nanti ada ketua kelompoknya atau koordinatornya. Ketua juga merangkap anggota ya, jadi tanggung jawabnya sama, kegiatannya sama. Adanya ketua atau koordinator kelompok itu hanya untuk komunikasi dengan kami supaya lebih ringkes begitu. Nah, jadi kira-kira gambarnya nanti begini. Ada beberapa kelompok, ada ketuanya, ada anggotanya, kemudian kita nanti mengajar kepada para siswa-siswa, siswa kita masing-masing di sekolah, di kelas, begitu. Jadi kalau satu Bapak Ibu guru dengan 20 siswa, kalau 14 bisa sampai 280 ya, bisa banyak. Targetnya 2 juta siswa se-Indonesia ini. Oke, ada dana 5 juta, tidak terlalu banyak ya Bapak Ibu. Sudah tidak banyak, dibagi termin lagi. Wah, ini Google yang punya acara begini ya. Kalau kami sih maunya kami ini yakin nggak pakai uang pun jalan gitu ya. Tapi karena Google memberi ini sehingga harus patuh pada Google aturannya. Ada termin pertama, kedua, ketiga yang nanti akan diberikan sesuai termin ya. Dana akan diberikan kepada ketua kelompok, nanti ketua kelompok boleh membagikan kepada anggotanya untuk operasional. Seperti yang disampaikan oleh Bu Rosa untuk pulsa atau transportasi bila diperlukan. Oke, tugas koordinator sebagai penyambung lidah komunikasi antara kami dan semua anggota kelompok. Sementara anggota nanti mengimplementasikan dan membuat laporan sederhana saja seperti itu. Laporannya berupa apa saja boleh ya, soft copy boleh, pokoknya ada presensinya, testimoni juga boleh, video juga bagus, rencana kegiatan juga boleh. Ini gampang saja, tidak sulit ya. Yang penting kita punya bukti bahwa kita melakukan ini. Nah, kapan ini dilakukan? Maka antara Maret sampai November 2021 akan kita implementasikan ke siswa 2 kali dalam 1 semester atau dalam 1 tahun ini 4 kali.
Jadi setiap kali masuk, misalnya membahas soal Bebras 1 saja itu sudah cukup. Diceritakan nih soal yang mana, tujuannya apa, dan seterusnya seperti rencana kegiatannya. Oke, berapa jam tergantung rencana Bapak Ibu. Mungkin 1 jam, 1,5 jam sudah cukup, boleh. Tapi menurut pengalaman cukup lama ya. Ternyata membahas satu soal gitu, anak-anak sangat antusias, cerita, semua pengen cerita, jadi makan waktu itu. Harus kita batasi juga, mungkin 5 orang saja atau berapa. Seperti kita tadi, di kelas tadi, di room tadi juga, pingnya tuh lama ya, semua pengen punya diskusi begitu. Pendampingan selalu kami dampingi selama implementasi. Nah, kalau sudah selesai, Bapak Ibu akan mendapatkan sertifikat 32 jam. Dan laporan dikirimkan ke kami. Nah, kita ini, sebelum itu dilaksanakan, ada sebuah surat yang harus ditandatangani, yaitu komitmen pernyataan kesediaan mengikuti program ini sampai selesai. Nah, komitmen ini bentuknya sebuah surat tertulis begitu ya, hard copy, yang akan ditandatangani oleh 3 pihak, koordinator atau ketua kelompok, kemudian Bapak Kepala Sekolah di mana ketua kelompok berada, kemudian pihak ketiganya dari kami, Giro USD. Jadi hanya ketua kelompok saja, tapi di belakangnya dilampiri anggota kelompoknya itu siapa saja. Begitu. Nah, seperti apa? Oh ya, sekarang kita ini sampai di mana ya? Kita ini sampai di sini, mengikuti workshop ya, mengikuti workshop. Nah, setelah ini selesai nanti, dalam minggu ini akan kami selesaikan penyusunan kelompok. Penyusunan kelompok ini kita akan mendengarkan dulu dari Bapak Ibu sekalian, barangkali sudah punya kelompok, maka kami terima usulan Bapak Ibu. Tapi kalau nanti ternyata ada yang belum, maka kami yang akan mengelompokkan. Nah, setelah kelompok jadi, maka komitmen tadi akan ditandatangani oleh ketua kelompok dan Bapak Kepala Sekolah dan kami. Oke, kemudian langsung diimplementasikan. Selama implementasi, maka pendampingan akan dilakukan. Jadi bareng dengan kami, Bapak Ibu tidak sendirian di kelas, Bapak Ibu bisa minta kami untuk mendampingi atau apapun ya, mungkin perencanakannya dan sebagainya. Nah, kemudian diakhiri dengan membuat laporan. Nanti laporan akan ditutup dengan workshop terakhir ya, workshop akhir. Kemudian sertifikat 32 jam. Kalau kita lihat timingnya kira-kira seperti ini. Jadi Februari ini workshop mestinya selesai, tapi kita molor sampai Maret ya, 6 Maret ini tidak apa-apa. Jadi targetnya penyusunan kelompok dan tanda tangan komitmen ini bulan Maret ini selesai. Kemudian kurang lebih seperti ini ya, kalau maju lebih baik lagi ini. Implementasi April sampai Oktober, kalau Maret ini kita sudah bisa membuat kelompok dan tanda tangan komitmen, maka kita bisa langsung segera mulai, tidak menunggu April. Nah, sampai Oktober juga pendampingan seperti itu, kemudian laporan akhir November dan akan ditutup dengan workshop penutup. Kita akan mengadakan pertemuan lagi seperti ini di akhir untuk menutup kegiatan kita ini. Kira-kira bulan November 2021 ini. Nah, saya kira itu Bapak Ibu sekalian. Nah, komitmen itu seperti apa? Mungkin saya tunjukkan sebentar ya. Ini hanya formalitas Google mengendaki seperti ini. Saya stop share. Nah, ini komitmennya ini. Saya sharingkan bentuk komitmennya. Ya, apakah terlihat Bapak Ibu? Sudah, Pak. Nah, cuma begini, kami bersedia komit melaksanakan kegiatan pandai. Ya sudah, kegiatannya kan tadi itu. Ya, workshop kita ini kemudian melatihkan ke siswa dan membuat laporan. 3 itu. Sudah, itu saja. Terus ditandatangani oleh
ketua kelompok, kepala sekolah, dan kami. Nah, di bagian akhir dilampiri dengan anggota kelompok. Maka di atas ini ada tertulis. Maka kami yang bertanda tangan sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran, nah jadi lampirannya itu anggota kelompok dan tanda tangannya. Saya kira itu yang penting. Ya kita, oh ini ada apa lampirannya seperti ini. Demikian Bapak Ibu sekalian, saya berharap Bapak Ibu tetap semangat dan ikut serta dalam gerakan Pandai untuk mencerdaskan anak bangsa ini. Karena siapa lagi sih kalau bukan kita ya, kita yang berada di garis depan menghadapi para murid ini. Apalagi nanti mereka akan hidup di tahun 2000 berapa ya, mereka bekerja itu 2030, 2040 ya mereka itu ya. Dan kita tidak tahu itu ada peluang kerja apa, jenis pekerjaannya apa. Sehingga kalau kita ajari dengan cara lama itu mungkin kurang bermanfaat ya. Seperti saya mengajar itu sekarang itu, saya mengajar apa itu ya? Apa tuh Bu, AKPL itu apa Bu? Analisis kebutuhan. Itu kalau mau membuat software itu speknya apa? Terus saya mengajar itu rasanya, wah lah ini orang lain mengajar lebih baik, di internet banyak, contoh juga banyak, kok saya masih ngajar ini gitu ya. Padahal nanti tahun 2040 itu nggak ada orang buat software, orang tinggal ngomong aja softwarenya jadi gitu ya. Sekarang sudah ada yang mengenerate software secara otomatis gitu ya. Jadi yang saya ajarkan itu rasanya kok percuma gitu. Makanya mengajar cara berpikir itu lebih pas supaya mereka berpikirnya nanti lebih pas menghadapi apapun di masa mendatang. Nah, celakanya kita semua ini kan belum pernah mengajarkan cara berpikir, padahal sudah setiap kali melakukannya gitu ya. Maka saat ini adalah saat yang paling baik untuk kita mengajarkan pada anak didik kita. Saya kira begitu, Bu Rosa. Ada tambahan, Bu? Mungkin ada yang terlewat saya. Silakan berusaha menambahkan. Terima kasih Pak Haris. Ibu Bapak, selain yang disampaikan Pak Haris, hal yang lain juga yang mungkin perlu kami sampaikan bahwa Ibu Bapak yang sudah mengikuti workshop ini nantinya akan mendapatkan sertifikat keikutsertaan workshop. Lalu pada akhir program nanti manakala sudah mengimplementasikan bersama siswa, jangan lupa Bapak Ibu juga akan mendapatkan sertifikat keikutsertaan program berdurasi 32 jam yang mungkin nanti akan ada manfaatnya manakala Ibu Bapak akan naik atau apa ya namanya istilahnya apa, naik jabatan atau apa ya, saya kurang begitu tahu, tapi untuk kepangkatan barangkali akan ada manfaatnya. Jadi selain untuk siswa, kegiatan ini juga bagi Ibu Bapak karena upaya kerasnya dan gagasannya untuk terus maju itu juga kami apresiasi dalam bentuk sertifikat 32 jam keikutsertaan program. Itu tambahan yang pertama. Lalu tambahan yang kedua adalah tadi Pak Haris sebenarnya sudah menyampaikan karena kelompok ini nanti bisa ber-12, ber-14, Ibu Bapak nanti di dalam presensi yang sudah dibagikan akan ada pertanyaan apakah sudah punya kelompok. Nah, kelompok itu boleh dibuat bersama rekan-rekan guru dari satu sekolahnya yang kebetulan tidak berkesempatan ikut workshop kita ini. Nanti monggo Ibu Bapak ajak rekan guru itu mungkin akan lebih memudahkan koordinasinya. Asalkan jumlahnya mencapai minimal 12 orang, Ibu Bapak bisa membentuk satu kelompok tersendiri. Maka monggo nanti silakan dicermati apakah rekan-rekan guru di sekolah Ibu Bapak bisa terlibat lebih jauh meskipun tidak ikut workshop. Saya kira itu nanti akan ada fase mentoring bersama para mentor per kelompok yang akan dibantu untuk mendalami lebih jauh kalau teman-teman ini baru saja bergabung, belum ikut workshop ini ya. Nonton YouTube-nya plus mentoring. Itu saya kira cukup memadai dan bisa harapannya membantu rekan-rekan guru yang bergabung baru di kelompok tersebut. Saya kira itu Pak Haris tambahan dari saya. Iya Bu Rosa, ada satu saya tambahkan lagi.
Jadi Bapak Ibu sekalian, kita punya WA group ya. Apa namanya Bu Rosa WA grupnya itu? Peserta. Yang nanti dari sini kita akan gabung bersama peserta gelombang 1 dan gelombang 2. Bapak Ibu akan di-invite ke grup peserta program Pandai. Itu nanti grupnya yang itu Pak Haris. Jadi akan berpindah dari sini pindah ke grup peserta. Baik, jadi Bapak Ibu nanti kita akan berkumpul di grup yang besar, yang total peserta, gitu ya Bu Rosa ya. Nah Bapak Ibu jangan khawatir, di grup tersebut ya ada seperti kita juga di sini ya. Sehingga kalau ada apa-apa, ada informasi atau ingin informasi sesuatu, Bapak Ibu boleh menyampaikannya di sana, kami akan pasti menjawabnya. Jadi mungkin ada keresahan Bapak Ibu, misalnya ada kesulitan ini, itu, jadwal, dan sebagainya, atau belum pernah ikut workshop yang kedua, apa pertama, atau prosensinya lupa, dan sebagainya, boleh tulis saja di situ, nanti bisa berkomunikasi dengan kami, dan kami akan menanggapinya segera, begitu. Jadi, kok tiba-tiba live gitu, saya kaget, kok live ini ada apa ini? Sebelum live boleh tanya dulu ini ya. Ini mungkin ada sesuatu yang mungkin dikiranya nggak ada solusi terus live gitu ya. Padahal ada gitu solusi kita. Apa saja yang mungkin akan menghambat Bapak Ibu sekalian. Kita punya solusinya. Begitu saya kira Bu Rosa. Terima kasih. Pokoknya bersama Pak Haris itu palu gada, apa lu minta gua ada gitu ya Pak Haris. Solusinya iya ada semua ya, cari duit. Nggak punya duit datang ke Pak Haris gitu ya. Oke. Terima kasih Pak Haris. Dukungannya Ibu Bapak. Saya kira demikian Ibu Bapak semua. Link presensi sudah ada di chat room. Monggo diisi, lalu nanti kami akan invite Ibu Bapak ke dalam grup besar. Semoga grup WA-nya cukup ya, kalau pesertanya banyak banget itu nanti mungkin harus dipecah dua. Kita lihatlah nanti bagaimana. Tapi yang jelas akan ada grup tersendiri untuk peserta. Gitu ya, Ibu Bapak sekalian. Saya kira demikian, Ibu Bapak sekalian. Maaf Bu Rosa, sebentar Bu Rosa, mau tanya yang sifatnya mempertegas saja. Tadi saya mendengar untuk kelompok itu bisa dengan teman-teman satu lingkungan. Nah, bahkan kita bisa merekrut teman-teman yang kebetulan pada saat ini belum berkesempatan untuk mengikuti program ini. Nah, tadi kita sudah ngomong-ngomong, kebetulan di sekolah kami ini ada 3 guru yang ikut workshop ini, Bu. Nah, kemudian kami ingin membuat kelompok sendiri selain kami bertiga. Kemudian tadi kan juga ada Bu Kresintia yang dari SMP Kanisius Temanggung. Nah, ini kami ingin mengajak bergabung karena kebetulan satu kabupaten, ya paling tidak nanti kita berkomunikasi itu akan lebih mudah. Nah, kemudian tadi anggota grupnya atau anggota kelompoknya ada batasan minimal ya Bu ya? 12. Nah, kalau 12 tadi kita sudah menghitung yang di Temanggung itu ada 3 orang Bu. Nah, seandainya kita menambah teman yang dari sekolah kami atau mungkin bisa juga dari Kanisius tadi supaya mencukupi 12 orang, bagaimana Bu? Dengan senang hati Ibu. Dari SMP 1 Temanggung Ibu ya? Saya dari SMP 1 Kandangan Bu. Oh Kandangan, wah ini memang karena Bu Polina dari Temanggung, ini memang mendatangkan apa ya, yang berkewarganegaraan Temanggung banyak di sini. Terima kasih sekali berkenan itu terlibat. Boleh sekali Ibu nanti mengajak rekan-rekan guru sehingga komunitasnya menjadi lebih solid karena sekabupaten, lalu perjuangannya nanti bisa lebih ini ya, terasakan di Temanggung City itu bukan barang yang asing begitu, nanti meluas mungkin sekolah-sekolah yang lain Ibu Bapak yang hadir di sini bisa jadi mentor gitu ya. Boleh Bu, boleh sekali. Matur nuwun sekali Bu Neng untuk gagasan membentuk kelompoknya.
Begitu, apakah ada hal yang lain yang mungkin Ibu Bapak ingin tanyakan dalam forum besar ini? Monggo. Oke. Jika tidak ada, waktu saya kembalikan ke Bu Polina sebagai moderator. Terima kasih Ibu Bapak sekalian. Mohon maaf jika pengantaran kami kurang membawa kenyamanan maupun kurang berkenan di hadapan. Bu Polina, saya kembalikan waktunya. Ya, baik. Terima kasih Bu Rosa. Untuk ini Bu Rosa, apakah akan diumumkan sekarang? Oh iya, monggo Bu Polina. Serta yang terbaik tiap kelompok. Iya, Begitu? boleh. Iya, betul. Kelupaan ya malahan ya. Oke. Sudah semua terdata ya, Bu Polina? Iya, rupanya semua dosen pendamping sudah memberikan data, Bu. Oke, baik. Nah, ini Bu Polina yang akan mengumumkan. Oh, iya, baik. Baik, kita sampai ke sesi ini ya. Pengumuman sebenarnya banyak yang bagus ya, Bapak Ibu. Semuanya bagus, Bu. Iya, semuanya bagus. Jadi agak sulit menentukan. Ini bukan Iya. Ini bukan apa ya? Banyak yang tapi bagus sebenarnya. apresiasi. Iya. Baik, saya persilakan kelompok 1 dari jenjang SD. Jadi kita mulai dari jenjang SD dulu. Silakan kelompok 1 Bu Rosa menyampaikan. Dan mungkin bisa diberikan alasan mengapa. Silakan Bu Rosa. Oke, terima kasih Bu Polina. Saya yang memulai lagi ya. Oke, saya mendampingi kelompok 1 tadi. Nah, semuanya bagus-bagus dan luar biasa. Disuruh milih bingung saya. Jadi karena hadiahnya hanya 1 untuk setiap kelompok, maka ya kali ini dengan dengan ikhlas hati. Mungkin ya dengan tidak berarti ini satu-satunya yang paling bagus, tetapi karena kebetulan yang mengumpulkan pertama di Google Drive dan juga menguraikan dengan lengkap dan menarik begitu ya. Ini penghargaan khusus yang kami berikan pada Ibu Melita Krisanti Eskom dari SD Budya Wacana yang mengajar ICT TIK gitu ya, ICT ya di sana. Ibu Melita ini adalah peserta yang mengupload pertama kali di Google Drive kita. Selamat Ibu Melita. Selamat, terima kasih Ibu Melita. Ibu Bapak kelompok 1 semuanya luar biasa. Nah kebetulan ini hadiahnya 1 maka ya terpaksa 1 ya dipilih. Begitu Bu Polina. Ibu Melita, mana Bu Melita masih di sini kan? Bu Melita mana mungkin bisa on cam? Kelihatan wajahnya yang mana Bu Melita? Sudah. Bisa melambaikan tangan di sini, Bu. Oh iya di situ. Mungkin bisa ini dokumentasi ya. Bu Melita. Selamat ya Bu. Dari kelompok 1. Terima kasih Bu. Nah, kelompok 1 ya. Berikutnya kelompok 2. Kelompok 2 itu kebetulan saya yang mendampingi. Kelompok 2 ini berdasar data itu kelompok yang terbanyak mengumpulkan. Ya, jadi ada 10 orang yang mengumpulkan, sehingga buat saya itu sangat sulit menentukan mana yang paling baik. Jadi bagus-bagus semua ya saya lihat. Hanya ada mungkin kurang sedikit sana sini. Nah tapi karena hanya diminta menentukan 1, tapi tadi saya coba menawar ya, karena di sini kan ada kelompok juga yang tidak ada yang mengumpulkan, sedangkan di tempat kelompok 2 itu 10, maka karena ada 2 nilai yang sama bagusnya, maka akhirnya diperbolehkan memilih 2. Ini karena jumlahnya terbanyak ya yang presentasi. Yang pertama, ini menarik karena sudah bisa mengimplementasikan CITI dalam pembelajaran. Jadi dikerjakan oleh 2 orang, yaitu Ibu Kristina Wijiwidiastuti dan Pak Yuni Kustanto, itu berkolaborasi menerapkan CITI dalam pembelajaran tentang rantai makanan ya. Jadi cukup menarik ini ya. Jadi saya lihat lengkap dan sudah mencoba menerapkan dengan benar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ini juga bagus, itu Ibu Kensi Jati Hananingrum dari SD Kanisius Sengkan. Ya, ini juga sudah menerapkan CITI sampai anak-anak create ya. Jadi ada 2 itu. Kalau Bu Kristina Wijiwidiastuti dan Pak Yuni Kustanto tadi dari SD Budya Wacana 1. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mungkin bisa di kamera on mungkin untuk
Bu Kristina Wiji Widyastuti, Pak Yuni Kustanto, dan Bu Kensi Jati. Bapak mungkin melambaikan tangan. Selamat ya Bapak Ibu. Terima kasih Ibu. Kemudian kelompok ketiga. Kelompok tiga ini didampingi oleh Ibu Bu Kristi ya. Silakan Bu Kristi. Baik, terima kasih Bu Paulina. Untuk kelompok 3 itu saya tadi juga sempat bingung karena semuanya bagus-bagus begitu, semuanya itu hampir mirip dan juga artinya miripnya itu ini ya dari segi kreativitasnya begitu sudah bagus semua, maka saya agak bingung begitu tadi. Kemudian saya memilih atau saya menentukan karena memang harus satu tadi begitu, maka untuk kegiatan yang ini saya pandang sebagai kegiatan yang sederhana tetapi menarik, kemudian dari kebenaran konsep DPAA-nya atau dekomposisi pengenalan pola ini sudah mewadahi keempatnya begitu, dan juga mungkin masih ada sedikit perbaikan begitu, tetapi ini sudah mewadahi keempatnya. Lalu dari instrumen atau kelengkapan rancangan, jadi tidak hanya disediakan desain pembelajarannya saja, tetapi juga asesmen dan juga beberapa kelengkapan yang bisa diikutkan di dalam rancangan. Maka ini saya memilih Ibu Eka Indriawati begitu, tetapi bukan berarti yang lain artinya tidak bagus, yang lain itu juga sudah bagus, sudah kreatif, sudah mencoba untuk mengakomodasi Siti juga begitu. Nah, karena tadi harus memilih satu, itu saya memilih Bu Eka karena kegiatannya itu kegiatan yang sederhana untuk kelas kecil, namun ini juga menarik, yaitu merapikan meja belajar. Nah, ini konsep itu yang muncul ternyata sudah dimunculkan baik di komposisi, pengenalan pola, abstraksi maupun algoritmanya, walaupun tadi juga ada sedikit tambahan atau perbaikan begitu. Nah, ini untuk yang kelompok 3 Bu Paulina. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih Bu Kristi. Mungkin silakan bisa melambaikan tangan. Tadi siapa Bu? Bu Eka mungkin masih Bu Eka. Manakah Bu Eka? Bu Eka dari SD Budia Wacana. Ya, saya Bu di sini. Mana? Oh, ya. Sebentar sih ambil gambarnya dulu. Mana Bu Eka? Di sini Bu ada. Ya, baik. Dari mana Bu? Saya dari SD Budia Wacana 1 Yogyakarta. Terima kasih Bu Kristi untuk masukannya. Ya, terima kasih. Berikutnya kelompok 4 itu Bu Kintan. Silakan Bu Kintan. Bu Kintan tadi izin mendahului. Oh iya, Kintan izin mendahului ya. Menyampaikan siapa yang dirasa sebagai rancangan terbaik. Atau Bu Kristi saja yang mewakili, bagaimana Bu? Baik, untuk yang Bu Kintan ini kelompok 4 ini Ibu Gabriela Elsa Surya Citra begitu. Untuk pertimbangannya tampaknya beliau belum menyebutkan ini ya di WA begitu. Karena tadi harus segera meninggalkan pertemuan untuk ya mendampingi orang tuanya begitu, Bu. Ya, Bu Paulina. Iya. Jadinya bagaimana Bu? Bu Kintan menyampaikan Bu Gabriela Elsa Surya Citra. Iya. Betul, Bu Gabriela Elsa Surya Citra. Ini yang mana Bu Gabriela? Tapi mohon maaf tidak bisa menjelaskan mengapa, karena Bu Kintan memang ada acara ya tadi ya, betul jam 11. Bu Gabriela Elsa, ini yang mana? Oh, silakan ya. Dari mana Bu? Ya Bu, terima kasih. Dari sekolah mana?
Saya dari SD Kanisius Sidowaya Klaten, Bu. Oh iya. Baik Bu, saya ini ya ambil gambarnya ya dari kelompok 4. Ya. Berikutnya kelompok 5. Kelompok 5 itu didampingi oleh Pak Restiandito. Ya, terima kasih Bu Paulina. Ya, di kelompok saya tadi juga lumayan aktif pesertanya dan kalau saya disuruh memilih satu yang terbaik, memang nggak ada yang terbaik, tapi saya mau menghargai Ibu Tika dari Labuan Bajo, walaupun tadi katanya hujan, sempat putus-putus, tapi Bu Tika tetap semangat mengikuti workshop ini dan saya yakin kalau Bu Tika semangat ini menjadi bekal yang baik nanti untuk bisa menularkan Siti ke teman-teman yang lain di Labuan Bajo. Baik, selamat Bu Tika. Mana Bu Tika, silakan melambaikan tangan. Halo Ibu Tikanya ini sudah minta izin duluan tadi. Kebetulan ada acara ya. Iya, baik, terima kasih. Kemudian sama-sama. Iya, terima kasih. Kelompok 6 silakan Pak Indra dan Pak Dendi yang bisa menyampaikan Baik, bagaimana dinamika kelompok 6 ini. Selamat siang Bapak dan Ibu. Terima kasih sudah diberi waktu. Ini saya tadi dan Pak Dendi sempat berunding dan kami juga kebingungan siapa ya yang kira-kira terbaik ini ya. Karena semuanya juga menyampaikan narasinya dengan baik. Akhirnya kami sampai pada keputusan bahwa kami melihat siapa yang menyusun Siti secara sistematis dan juga menjabarkan secara rinci gitu ya Bu. Jadi di sini kami memilih dari SD Kanisius Kumendaman Yogyakarta atas nama Ibu Primitiva Rindi Febria Mentari dengan topik aktivitas membersihkan kelas. Itu Bu Paulina. Terima kasih Pak Ya. Indra. Silakan Bu, siapa tadi yang disebut Pak Indra tadi Bu, namanya siapa? Lengkapnya. Primitiva Rindi. Ya, silakan. Yang mana Bu? Halo. Oh iya. Ya, jadi bisa untuk dokumentasi. Oke, saya. Terima kasih. Berikutnya SMP. Untuk kelompok pertama, silakan Pak Sarkim untuk menyampaikan dinamika dan bagaimana mungkin siapa yang paling lengkap untuk ini rancangan Siti. Silakan Pak. Sarkimnya tampaknya ada rapat, Bu. Oh begitu ya. Baik, kalau ada rapat saya yang mewakili ya, jadi saya hanya mendapat info saja. Kelompok SMP. Sudah ketemu Bu Paulina? Nah ini ya, baru ketemu. Oh Pak Edis ya. Pak Edis silakan membuka kamera dan mungkin memperkenalkan diri dari mana. Ya Bu. Ya Pak Edis. Ya, oh ya. Saya dari SMP Budia Wacana Ibu. Ya baik Pak. Tadi topiknya apa Pak? Mungkin sedikit bisa cerita. Topiknya ini Bu, jadi memanfaatkan limbah sampah halaman sekolah untuk dijadikan pupuk organik. Oh iya, baik. Terima kasih Pak Edis. Kemudian kelompok kedua. Kelompok kedua ini seharusnya Romo Hari Suparwito, tapi karena beliau berhalangan hadir, maka tadi kelompok 2 itu digabungkan ya ke kelompok 1, 3, dan 4. Nah, lalu kelompok 2 ini meskipun digabungkan, tetapi masih tetap dipilih
yang terbaik. Saya bacakan yang terbaik itu adalah Pak Albertus Wahyu dari SMP PL 1. Silakan Pak Wahyu untuk kameranya di-on-kan ya. Makasih Bu Polina, Bu Rosa, dan semuanya. Pak Wahyu ini Makasih. saya perhatikan dari kemarin semangat ya, ketika diberi forum SMP juga sampai detik akhir. Terima kasih. Selamat ya Pak Wahyu. Oke, makasih. Kemudian kelompok ketiga itu didampingi Pak Haris. Monggo Pak Haris, silakan. Terima kasih Bu Polina. Di kelompok 3 ini ada 5 yang mengumpulkan ya, dan semua bagus sekali semuanya. Akhirnya saya bingung, jadi ya saya undi aja karena betul-betul bagus semua, memenuhi syarat semua begitu. Ya akhirnya terpilih Pak Kris. Nah, Pak Kris, mana Pak Kris? Sudah tidak ada kah, Pak Kris? Halo, Pak Kris dari Sumber. Sumber itu. Ya Pak, saya di sini. Ah ini ada. Wah, ternyata ganteng sekali Pak Kris ini. Ini Bapak Ibu, Pak Kris dari SMP mana Pak Kris? SMP Kanisius Sumber. Oh, Kanisius Sumber. Oh ya, itu desa area lereng Merapi Pak. Itu desa terakhir di Merapi itu ya, naik ke atas lagi habis. Sumber. Oke, sip Pak Kris Ersat. Nama lengkap siapa Pak Kris? Kris Ersat Januarto Pak. Oh Pak Januarto. Nah, saya panggil Ibu Kris gitu tadi saya panggil. Saya juga Selamat Pak. Nanti Bu Polina bisa menjelaskan nih yang terbaik ini di kelompok mendapat apa ya? Silakan. Ya, nanti ada surprise. Terima kasih. Bingkisan dari kami. Oh begitu. Ya. Nanti dikirim. Iya akan ini ya, kami minta alamat. Jadi nama-nama kan sudah dicatat. Kemudian ada data email, ada nomor HP itu kan kami hubungi. Terus ada kenang-kenangan ya, kenang-kenangan dari panitia. Oke, terima kasih Bu Polina. Lanjut. Terima kasih. Baik Bapak Ibu sekalian, kita sudah sampai di penghujung acara. Kita foto bersama sebelum kita akhiri webinar pada hari ini. Saya mohon Bapak Ibu untuk bisa menghidupkan kamera semuanya. Juga kami sangat berterima kasih atas kesetiaan Bapak Ibu setia sampai di hari akhir ya, dan juga sudah banyak tadi menghasilkan karya-karya desain yang bagus. Tinggal nanti kita implementasikan di sekolah. Bapak Ibu, saya mulai dari yang halaman pertama. Pak Sriwindon, Pak Haris, ini belum kelihatan. Nah ini, baik ya, 1, 2, 3. Kemudian ya, layar yang kedua semuanya sudah siap ya. 1, 2, 3. Saya ulang lagi 1, 2, 3. Nanti akan saya share di grup ya Bapak Ibu, bisa untuk kenangan bagi kita semuanya. Sekarang yang ketiga. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kemudian yang keempat. Ya, layar keempat. 1, 2, 3. Ya, layar kelima. Luar biasa tuh Bapak, ada yang sambil nyetir di kendaraan ya Pak, hati-hati. 1, 2, 3. Ya, sekarang layar yang terakhir. Baik, layar terakhir. 1, 2, 3. Mungkin Bapak Ibu, sekali lagi kami dari Biro Bebras USD mengucapkan banyak terima kasih
atas semua yang Bapak Ibu lakukan sampai dengan hari terakhir. Bapak Ibu sudah setia mengikuti acara webinar dari awal sampai akhir dan juga sudah membuat desain yang bagus-bagus, luar biasa. Kami berharap semoga ini nanti bisa diimplementasikan secara real di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Demikian Bapak Ibu, selamat siang. Saya sebagai moderator dan juga MC, mohon maaf apabila mungkin banyak kekurangan yang kami selama menyelenggarakan webinar mungkin masih banyak kekurangan. Demikian Bapak Ibu, selamat siang, sampai berjumpa di implementasi yang sesungguhnya. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Sama Bu. Ya. Terima kasih Bu. Terima kasih. Terima kasih Bu Paulina, Ibu Rosa. Sampai jumpa semuanya. Terima kasih Pak Aris ilmunya. Sama Bu Andri. Novisiat Grace. Terima kasih Ibu dan semuanya. Sama-sama. Buas nih. Pak Alif ya. Laptop. Terima kasih matur nuwun Bapak Ibu semua untuk pendampingannya. Ya, sama-sama Bu. Bu. Pak Kris itu libur apa enggak Pak Kris? Hari Sabtu. Kok masih ngantor? Pak Kris. Pak Pram. Pak Pram masih monitor Pak Pram. Pak Pram ikut tak? Iya, ada di kelas saya tadi. Oh, sampai selesai ya.